ngurusin rumah lah, ngurusin masak apa segala, habis selesai semua kerja sampai tengah malam. Akhirnya kerja apa kemarin? Kerja itu kantor makanan. Semua penghasilan aku, pendapatan aku 20 tahun aku masukin dalam berangkas itu. Itu dibawa semuanya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan teman lama yang tambah cantik dan tambah Masya Allah banget. Ada Terry Putri. Enggak gini, beres. Dia tuh gitu. Gue peres gak? Gue orangnya gak pernah peres. Alhamdulillah. Tapi sumpah aku tuh kalau orangnya maksudnya biasa aja. Tapi kalau kamu emang tambah cantik. Enggak, kalau Shanti ini si Neng ini emang selalu kalau ngomong selalu positif. Dalam apapun lu kan gitu. Bukan. Berkomentar tuh pasti dia positif gitu. Bukan, tapi maksudnya juga kalau misalnya aku juga gak peres. Kalau misalnya emang aku ngeliat orang ini gak ada perubahannya. Aku bukan tipe yang aduh kamu cantik banget. Diem ya. Diem gitu loh. Ya kan ada orang yang kita bisa tahu lah perasaan sama gue gak ada yang berubah deh gitu kan. Kalau kamu kan aku lihat dulu belum. Ini sekarang kamu nutup tuh menurut aku kamu tambah cantik. Cocok gitu loh. Amin, kalau cocok amin, mudah-mudahan. Dan Masya Allah bersinar. Apa karena karena tinggal balik ke Indonesia. Kalau di sana tuh gue kayak aduh gitu. Ya orang tuh pada gak tahu betapa susahnya tinggal di luar. Aku tuh sempat gini sama Mas Anang. Yang kalau misalnya nanti suatu saat kita udah gak ada kerjaan lagi, kita udah gak tahu ngapa-ngapain, kita tinggal di luar negeri aja yuk. Terus apa kata Mas Anang? Aku ngapain kata dia. Mau bikin lagu di sana pasti gak laku katanya. Ya ngapain kayak kalau teman-teman aku yang di luar tuh biasa ya dia kerja jadi apa di restoran atau kamu keahliannya apa. Emang jadi Anda pikir gampang kerja begitu setelah kehidupan kita di sini apa segala macam dengan banyak sih. Alhamdulillah keberkahan kemudahan gitu. Orang kan ngeliat oh kerja gampang, oh kerja di restoran, kerja apa segala. Keluar negeri itu enak tuh pas liburan Neng. Liburan 2 minggu, sebulan paling lama pengen pulang gak? Oh iya. Iya kan? Aku homesick banget. Orang mau bilang apa tentang negaraku, I love my country gitu ya kan? Coba sok tinggal berbulan-bulan gimana enggak itu. Emang gimana coba ceritakan dong ke aku. Terus kamu harus tiba-tiba ngerasain tinggal di negara orang dengan kultur yang berbeda. Dengan segala sesuatunya tuh berbeda. Sedangkan suami udah lama dong tinggal di Amerika kan. Apa sih culture shock-shocknya tuh ada apa aja? Apa ya, banyak sih sebenarnya perubahan. Kalau aku selalu bilang ke orang gini, aku tuh kayak ngebalik telapak tangan. Ini tadinya begini nih kehidupan terus jadi begini kebalik semuanya. Kayak 180% berubah semuanya. Ya kan 180% kan kalau 360 kan balik lagi ya. Jadi berubah banget semuanya apapun. Di sini kita punya keluarga, punya teman, punya semuanya. Segalanya tuh mudah ya. Gak ada. Terus kalau aku nih ya maksudnya dalam in my case gitu. Terus kerjaan gak ada. Semuanya pokoknya berubah bener-bener kayak yang hidup tuh bener-bener berubah banget gitu. Jadi aku tuh awal-awal tuh kayak yang satu sisi shock, cuman satu sisi lagi aku mikir gini, segini banget ya gue saking pengen kawinnya, gue mau ngubah hidup gue banget gitu ya gak sih? Aku kan sendiri berapa lama sih Neng dari menikah dulu sampai akhir nikah lagi yang ini tuh 12 tahun loh, 11 tahun. Jaraknya? Iya, selama itu loh aku. Dan aku tuh sama kamu dari sebelum aku kawin yang pertama kan. Zaman dia lagi masih banyak yang antri tuh ya. Sama ini juga kemana-mana tahu. Mau lagi show di mana-mana, aduh ada aja ngintil gitu yang nyamper apa segala. Gitu dulu ya Mas, itu dulu ya. Ini kalau dia nonton podcastnya ada. Enggak, tapi gimana sih maksudnya dengan jarak yang jauh terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk menikah lagi. Kenalnya di mana dulu kenalnya? Enggak, jadi sudah selama itu kok kayak di titik yang aduh udah deh males deh, kayaknya lebih enakan sendiri toh apa-apa juga alhamdulillah Allah kasih gitu, cukup aja lah semuanya. Kalau emang gak ada juga gak apa-apa. I'm happy with my life. Kamu gitu udah kan. di tahap yang ikhlas ya? Capek Neng. Maksudnya ada dekat sama siapa, kamu juga
jodohin aku sama siapa Tapi gak ada yang jadi loh. Gimana sih ini perempuan? Itu laki-laki pakai namanya dia. Ashanti nyuruh aku. Oh bisa Sepala loh kalau sampai kawin kan. Tapi ternyata dari dulu masih adalah dekat sama siapa nggak jadi kan capek kayak gitu kan. Bener. Ujung-ujungnya aku yang udah umur udah mau 40 udah 40 malah kan. Terus udah gitu kayak yang aduh mulai lagi kenalan lagi step mengenal dia gimana, nanti tahu jeleknya keluarganya apa segala macam gitu, kayaknya PR udah deh nggak usah deh. Sampai di titik yang pada saat COVID itu aku dipertemukan lagi sama teman aku SMA. Ini dia tuh teman SMA. Teman dari TK. Desperate gitu gue di dunia entertainment dimanapun gue ketemu banyak laki-laki, ketemunya sama orang zaman dulu. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA TK bareng? sama, TK Muhammadiyah, SD, kemudian SMA-nya bareng. SMP sama-sama. enggak lah ya? Enggak, SMP pisah. Tapi SMA bareng sama-sama, terus gitu kita dengan kehidupan kita masing-masing. Dia menikah, aku menikah, udah segala macam. Terus kita juga ada hubungan keluarga, which is ada ya namanya orang masih orang Kalimantan kan, orang Banjarmasin kan. Jadi maksudnya ada hubungan keluarga yang cukup dekat, keluarga aku sama keluarga dia dekat gitu lah. Jadi pas ketemu dia di 2021 ya aku lupa gue COVID setahun tuh berarti. Kalau nggak salah lo ngundang 2021 ya. Ngundang gue tuh 2022. Astagfirullahaladzim. Gila ya baru kawin udah lupa. Umur tahu. Iya nggak sih, coba dia tanya balik deh berapa tahun udah menikah. Aku ingat 2012. Hitung dulu. Enggak 12 tahun. Mau 12 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah ya, gak nyangka. Aku pun gak nyangka. Amin, nyangka lah, baik ketemu baik. Ya pokoknya intinya gitu, terus ketemu sama orang yang maksudnya kalau sama dia nih gue kayak udah tahu keluarganya dia, nggak perlu pakai step-step yang apa segala, pokoknya udah tahu semuanya lah. Teman sekolah di Banjar berarti? Iya. Ya Allah. Tapi dulu nggak naksir? Enggak, dia playboy banget. Gue gak suka cowok playboy kan dari dulu. Oh ada tuh yang kayak gitu-gitu ya pas SMA. Gue gak suka. Tapi ya udahlah gitu. Terus dengan berjalan waktu mungkin perubahan apa segala. Udah ketemu lagi intinya terus. Ya ketemunya di mana? Pas aku lagi ke New York. Pas lagi New York Fashion Week. Oke, kamu kesana. Disamperin, modus. Dia tahu. Dia emang ngincer nih. Dia tahu lah. Maksudnya dia hubungin aku lagi setelah 25 tahun kita nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontek-kontekan, dia hubungin lagi tuh pada saat kakakku meninggal. Kakakku tuh 2021 wafat kan. Terus dia, which is adalah saudara dari suami kakakku ini, dia saudara sepupu lah. Terus dia ngucapin belasungkawa apa segala macam. Walaupun anaknya bilang gini, papa kan itu modus, sebenarnya pengen ini segala gitu. Terus udah, akhirnya aku ke New York, terus ketemu, terus ya udah. Aku balik ke Indonesia, balik sana lagi kawin yang aku undang kamu. Sama kamu balik-balik itu pendekatan lah, maksudnya dia ngedeketin cuman lagi. Kayak kalau pendekatan sama orang yang sudah tahu lama gimana sih, udah aja kan. Tapi kan udah 20 tahun gak ketemu 25 tahun kayaknya. Makanya kan pasti berubah dong nih orang. Iya. Kayak lu juga udah lupa dia yang dulu kayak gimana. Iya, kalau dulu sih gue gak kepengen, tapi sekarang kayak oke, dia berubah. Ada titik-titik yang dia meyakinkan bahwa oke deh, ayo gitu. Oke, 2022 lah akhirnya tuh kan. Mengundang dari New York, suruh datang kali orang nikah di New York. Ya kali kan, seneng ini lagi di mana gitu. Sultan banget gitu kan ya. Oke, besok berangkat, keren. Palingnya sounding, biar ada doa apa segala gitu. Udah terus nikah, masuklah ke kehidupan ini, kehidupan yang ternyata merubah kehidupan aku. Otomatis harus 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Iya kan, di sini aku masih dengan kehidupanku, punya ini itu keluarga lah ibaratnya semuanya. Di sana benar-benar zero, I have nothing but husband. Dan sama anaknya dong ada di situ juga. Ada anak sambung. Terus ya udah gitu dijalani aja, tapi ya nangis apa segala di setahun pertama tuh aku masih nangis-nangisnya juga, aku masih suka nangis-nangis kalau pas lagi di sana. Susah tahunnya, nggak gampang. Kayak bener-bener ngerubah semuanya. Lu mau kalau di sini mau kemana, maksudnya masih ada orang, masih ada keluarga. Di sana nggak ada sama sekali. Dan aturannya juga beda. Dan harus kerja. Mau kerja apa? Di sini kita punya banyak kemudahan. Mau usaha ini itu bisa. Di sana bener-bener kerja, ibaratnya kerja kasar lah. Gitu. Akhirnya kerja apa kemarin? Kerja itu kantor makanan. Bener-bener kayak bawa mobil sendiri atau gimana? Bawa mobil sendiri kemana-mana. Karena itu yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya teman-teman kita yang semua tinggal di luar negeri tuh, aku nggak bisa sebutin siapa-siapa yang kamu juga kenal tuh semuanya kerja gitu. Ada kerja jadi. Oh di sana itu masih lebih bagus. Ada yang
ya di swalayan. Iya, swalayan jadi sana beda. Jadi cuci piring, jadi stok-stok di Walmart. Iya, gitu banyak loh orang Indonesia keren-keren mereka bisa. Dan emang harus kerja. Tapi kan konsekuensi pernikahan. Iya gak sih? Mau menikah ya udah tahu begitu harus jalanin sampai sekuatnya lo aja gitu. Sempet nggak ngomong ke suami kalau aku tuh gak bisa kayak gini, aku tuh berat kayak gini gitu, pernah gak? Gini, sebenarnya waktu sebelum menikah kita emang ada perjanjian dulu. Jadi maksudnya kan aku gak bisa tinggal selamanya di Amerika. Jadi aku gak mungkin pindah warga negara, aku bilang gitu. Aku gak mau pindah warga negara, aku tetap akan jadi Indonesia sampai kapanpun. Sementara dia posisinya adalah dia udah sana? Belum, dia masih apply. Oh itu lama. Masih apply green card, otomatis dia gak bisa keluar Amerika. Itu yang membuat gue yang bolak-balik Indonesia Amerika. Kalau dia nggak bisa keluar sama sekali sama anak-anak. Oke. Kan kalau apply green card gitu. Jadi kalau apply green card selama surat tinggal keluar dia nggak boleh keluar Amerika. Amerika tuh kayak lu buktiin deh kalau emang pengen jadi warga negara kita lu nggak boleh keluar dulu dari Amerika gitu. Jadi dia nggak bisa keluar sama sekali. Terus aku tanya, terus kita masa depannya gimana, kan kita harus punya visi misi ya namanya pernikahan kalau sudah umur gini. Kalau dulu mah kawin aja kayaknya. Masih beda lah, masih muda mau ada umur kan. Iya, kalau sekarang tuh nanya aku terus gimana nih masa tua kita gimana apa segala, terus dia bilang umur 50 dia pasti akan kembali ke Indonesia. Rencananya manusia lah ya, dia kembali. Which is adalah kalau sekarang tuh 2 tahun lagi lah, 1,5 tahun lagi. Jadi selama itu aku akan bolak-balik. Itu perjanjiannya. Nah oke, ya udah, tapi ternyata begitu berjalannya waktu kok ketemu kan memang banyak yang ngagetin, yang kayak banyak lah culture shock apa segala macam gitu. Jadi ini emang yang dan suami juga udah berubah menjadi seperti orang sana jadinya ya. Iya, jadi dia gimana sih yang masing-masing aja individu aku tahu banget kalau orang sana gimana sama budaya kita beda banget kan. Individu banget. Individual, mandiri, dia kan nggak bisa. Istri itu kan gak boleh manja gitu kan. Tapi ada masih unsur budaya Indonesianya nih, which adalah oke, kalau gue punya istri berarti harus bersihin rumah. Istri mesti masak, istri mesti apa segala gitu. Gue bilang ya ini kemana enak di dia kagak enak di gue. Ini masa bercandaan, bicara ya. Cuman kan kalau kita kadang-kadang tahu tugas jadi kayak harus dilakukan kan. Jadi gitu, jadi aku kayak jadi gue harus ngurusin semuanya, masak, ngurusin rumah, dan tidak ada mbak. Iya, kalau di sini kan mbak, kalau di sana lo sendiri ya. Semua gitu. Sendiri, nggak ada mbak. Kalau kita hire orang tuh jadi ART tuh bayarnya lebih besar daripada gaji kita sendiri, tahu. Makanya ya udah, jadi bener-bener tuh aku yang kerja, oke, aku takut dosa kan, aku takut dosa kalau seandainya aku nggak ngurusin suami, takut dosa. Ya udah gue ngurusin rumah lah, ngurusin masak apa segala, habis selesai semua kerja sampai tengah malam, capek neng. Itu tuh bener-bener yang culture shock banget, semuanya bener-bener ngagetin buat aku. Aku masih nangis-nangis sampai terakhir aku pulang tuh aku masih nangis-nangis tiap kali kerja sampai tengah malam, kecapean apa segala tuh pulang nangis kayak gitu, masih pengen pulang tuh masih. Emang terus. Kalau suami di sana kerjanya apa? Dia kerja di perusahaan senjata. Oh jadi dia udah memang kantoran ya? Iya, kerja kantoran. 9 to 5 gitu ya? Dia kerjanya malam sampai tengah malam, sore sampai tengah malam. Jadi biasa. Itu lebih enak lagi tidur sendiri. Iya, kadang-kadang gue pikir, aduh ngapain dong di sana tidur. Pengennya kan begitu sekian lama nggak menikah nih 12 tahun gitu, punya pasangan tuh pengen sama-sama apa segala, tidur tuh naik tempat tidur bareng gitu. Nggak juga ternyata. Tapi ya udahlah, konsekuensi. Kalau kita mau cebur, mau ngejalanin ya harus dijalanin, konsekuensinya apapun. Sesusah hidup lo apapun, ya udah jalanin, kan udah keputusan. Ya jangan ngeluh, kan itu udah emang kita yang mau. Nangislah sendiri aja. Bener. Udah gitu kan di rumah ada anak-anak kan, aku malu dong. Ya ibarat kalau depan anak sambung gimana sih? Kan malu kalau seandainya aku nangis, ngeluh apa segala, kita mah sok kuat aja gitu. Baik aja semuanya. Nangis di kamar mandi, nangis di kamar, biasanya pengen pulang gitu. Tapi mereka masih berasa lah. Enggak lah, anak Amerika cuek aja. Oh mereka juga udah lebih barat lagi ya, lebih bule lagi. Banyak lah hal-hal yang ngagetin, kayak dari sisi tadi kehidupan, pekerjaan, lingkungan, keluarga juga. Maksudnya keluarga baru aku ini gitu, ya kan? Maksudnya keluarga baru aja kayak menikah gitu, punya anak kan kita perlu adaptasi apapun kan, berusaha tetap baik. Apalagi ini dengan kondisi kayak gitu. Tapi kalau kamu 6 bulan di sini gitu, suami ya udahlah
Udah pasrah kali ya. Udah perjanjian dari awal, maksudnya dari sebelum nikah. Terus dia bilang ya udah gitu. Karena kita punya target nanti dia umur 50 dia pulang, jadi ini aku yang berjuang bolak-balik gitu. Karena aku nggak mau ganti warga negara. Iya benar-benar. Enggak lah. Tapi kalau misalnya green cardnya keluar? Aku udah tanya juga kalau sana green card keluar, kamu tetap akan di sana apa pulang-pulang, dia bilang gitu. Iyalah ada istri. Tapi mah rencana manusia bisa berubah. Benar-benar. Makanya aku apalagi rencana laki-laki. Jangan dong. Berhusnuzon katanya. Iya mudah-mudahan ya. Husnuzon terus gue. Tapi terus faktanya berubah terus. Tapi ya itulah konsekuensi semuanya. Tapi kamu sekarang di sini apa? Kegiatannya apa sehari-hari sekarang? Ngelanjutin yang ada aja. Jadi maksudnya kan masih berjalan apa segala macam usaha. Terus syuting apa segala yang ditahan selama 5 bulan aku di sana tuh ditahan terus dilanjutin lagi sekarang gitu. Aku mah sekarang hidup bener-bener let it flow aja. Mau bisa pulang ke Indonesia aja aku udah alhamdulillah gitu. Kayaknya lebih kayak ya Allah nikmat banget. Ini bener nikmat banget gitu kehidupan kayak yang mau susah apapun ya tetap lebih enakan Indonesia lah gitu. Pastilah. Aku juga mau pergi kayak keluar negeri, mau liburan gitu, suruh lebih lama lagi pasti homesick, pengen kangen airnya, kangen makanannya. Selama-lamanya berapa lama sih gitu kan aku lagi di luar? 3 minggu lah ya, sebulan. Pengen pulang kan? Pengen pulang. Sebulan sih udah kayak bisa. Nah anak-anakku juga gitu sih. Udah gitu kan sekeluarga lagi berangkatnya. Kalau gue bener-bener sendiri. Iya sih. Dari kawin tuh bener-bener sendiri. Aku tuh kawin gak ada temen yang datang. Ada temen adik sana Akbar. Ada siapa yang datang berdua. Selebihnya gak ada sendiri Neng. Bener-bener kan lagi Covid kan. Tapi di sana bersosialisasi dong. Kenalan-kenalan gak? Iya ada, tapi kan kalau kehidupan di sana berbeda lah sama di sini. Di sana tuh bener-bener orang individualis semua. Iya, yang gak bisa kita gangguin terus. Jadi masing-masing semua hidupnya. Iya. Gitu, jadi dan ujiannya juga besar gitu. Kalaupun bergaul emang berbeda lah sama di sini. Di sini masih ada toleransi, masih ada rasa sayang, apa segala. Kalau di sana mah orang saklek gitu apapun. Terus godaannya juga besar. Kalau di sini perempuan di sini kalau mau goda di belakang kan. Kalau di sana di depan muka kita dia bisa ngegodain loh. Gitu loh. Kalau di sana itu begitu. Kalau di sini kan pelakor-pelakor itu kan main belakang. Kalau kita di sana tuh bisa di depannya mereka cuek aja gitu. Kayak kasih. Iya, yang bisa di depan aku tiba-tiba ngomong, "Oh, ini di depan aku." Aduh, banyak deh gitu-gitu. Ngeri gak sih? Seberani-berani itu. Iya maksudnya budaya mereka lah. Mungkin cara hidup mereka dan segala macam. Terus kalau kan nikah langsung dapat paket nih 2 ya. Gimana rasanya? Sama gak sih? Tidak sama. Cuma beda kasus. Sama lagi laki-laki perempuan yang pertama perempuan yang kedua laki-laki. Umur berapa sih? Yang pertama sekarang 22. Udah. Kakak berapa? Kakak 26. Kakak udah nikah juga. Kawinnya kemarin 23 kawinnya ya. 22. 22 ya. Terus sekarang 22, 23 lah dia sekarang mungkin. Yang kedua itu 12 tahun. Jauh banget bedanya. Jauh ya. Mamanya masih ada? Nggak ada, mamanya udah nggak ada. ada. Makanya dia tinggal di sana tuh karena berobat dulu ibunya katanya. Gitu. Banyak lah perbedaan-perbedaan. Jadi maksudnya aku ke sana saya samalah mungkin membawa diri mencoba berbuat baik aja dengan apapun. Bagaimanapun respon dan efek yang ke aku ya aku terima aja apapun itu. Susah, senang, nangis, bahagia aku terima aja. Ya makanya karena kata orang tidak bisa semua disamaratakan sama kasus aku. Kayak orang bilang, ih hebat ya Bunda Ashanti bisa ngambil hati anak-anak. Tergantung anaknya juga kok. Itu bener banget. Kayak aku tuh suka terlalu dianggap seperti luar biasa banget. Padahal aku tuh tidak ada effort yang, aku hampir bilang effortless. Alhamdulillah. Nah makanya memang Tuhan udah memberi jalan yang mudah aja gitu. Dan dapat anak-anak yang Masya Allah kayak menyambut kan. Jadi kalau dibedain kasus sama orang-orang, ada juga yang, San gue udah berusaha kayak lu tapi anaknya gak bisa. Ada juga gitu. Jadi gak bisa disamaratain. Kayak orang gimana caranya gak bisa. Kasus orang beda-beda gitu loh. Aku alhamdulillah dimudahkan gitu loh. Kita kan memang begitu menikah dengan orang yang punya masa lalu. Otomatis kita akan berhadapan nih dengan hal-hal seperti kayak perbandingan. Dibanding-bandingkan. Itu aku tuh gak pernah ada itu. Alhamdulillah. Bukan hanya orang luar, apalagi anak sendiri gitu, anak sambung kita yang membandingkan apa segala macam. Pasti, apalagi kayak gitu. Anak sana mungkin beda ya. Orang di luar sana apa segala gitu. Gitu kan sistemnya beda nih. Kalau aku kan itu yang diperjuangkan. Kamu struggle-nya double lah gitu ya. Parah apalagi
kehidupan di sana, gitu. Terus kita mau lari, mau apa, mau curhat ke mana, nggak ada. Jadi benar-benar sendiri, Neng. Gitu. Nggak bisa juga kita, apalagi sudah menikah kan nggak mau membanding keluarga nggak sih dengan semua cerita keluh kesah kita. Benar, yang ada tambah stres mereka. Diem jadinya. Udah diem aja, hadapi. Pokoknya gue mah jadi orang baik aja. Mau gimana pun respon orang mau membandingkan, mau apa. Udah ya Allah kuatkan aku untuk jadi orang baik aja. Sakit sedih pasti ada. Kadang ada momen-momen yang kadang kita juga lagi gak kuat gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi dah. Udah ibaratnya udah pilihan gue gitu kan. Iya tahu. Aduh bener deh. Jadi. Tapi kan yang satu pasti udah mau nikah tuh kan udah gede. Iya kan? Sih kayaknya anak Amerika kan gitu. Kan kalau di sana sistemnya gini. Lulus kuliah aja tuh mereka udah masing-masing biasanya. Anak umur 14 tahun kalau di Amerika harus bisa kerja sendiri. Jadi ini kayak anak yang cowok nih, dia kan sekarang 13. Itu pun udah mulai cari kerjaan tuh. Terserah deh mau cuci piring, mau kerja di supermarket atau apapun. Itu berarti masih kerja bawah tangan. Tapi umur 14 tahun dia harus punya penghasilan sendiri. Udah lepas tuh penghasilan sendiri apa 14 tahun loh di sana. Gila. Lu mau anak siapapun, mau anak orang biasa, mau anak orang berada tuh semuanya pasti disuruh kerja di umur 14 tahun. Tapi nggak apa-apa sih, ngebentuk jadi tanggung jawab juga jadinya dia. Gitu. Itu di sisi yang baik, tapi ada juga di sisi yang ininya jadinya ada banyak anak-anak yang jadinya tidak apa ya, tidak hormat ke orang tuanya karena ngerasa sudah bisa sendiri. Mandiri. Jadi banyak tuh yang sudah 15, 16, 17 tahun itu yang keluar rumah terus bapaknya ibunya nggak dianggap apa segala macam. Untungnya kita tuh kalau Indonesia ngebawa nilai-nilai yang kita bawa ke sana tuh jadi bisa kita jadi pegangan gitu. Betul. Tapi aku penasaran ya, kamu kan mengantar seorang Terry Putri kan di Jakarta kayaknya wah gitu kan. Loh iya dong, maksudnya biasa dengan kehidupan yang dulu tuh kayaknya orang palingnya banyak kemudahan. Tapi di sana kayak kamu nganterin makanan ke rumah itu perasaannya bergejolak gak? Awal-awal sih terima gak terima, cuman kayaknya berat gitu, cuman kayaknya lebih beratan hidup tanpa penghasil. Iya sih. Iya gak sih, kayak aduh gue ngerjain ini gak sih, tapi kalau gak ini gue gak punya penghasilan, sementara semua ibu hidup masing-masing. Di sini masih ada rumah, mbak apa segala tanggungan gue gitu. Ya udah jalanin aja, jadi setakut-takutnya lebih takut hidup gak punya penghasilan. Awal-awal iya beradaptasi, kayak kakiku beku, tahu nggak, lututku tuh Neng sampai biru semua di sini karena kan jalannya di snow kan. Yang kayak gitu tuh ujian banget semuanya. Terus kayak ya itu otomatis kan ada kayak aduh gue di Indo nih gak bakal begini, gue bisa menikmatin apapun. Kayaknya hidup UMR juga masih bisa senang-senang ke mall. Kalau kita kan di sini gitu kan. Wah, gaji UMR masih bisa jalan-jalan kayak masih nikmat gitu ya. Masih nikmat, bener, syukurilah semuanya gitu. Kalau di sana gak bisa. Lu penghasilan di atas 50 juta aja tuh kurang. Biaya hidup bener. Iya. Makanya kayak TKI itu mereka anggap bisa kerja di luar lebih enak. Yang paling mereka bener-bener hidup seminim mungkin di sana, mereka kirim ke kampung kan, biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Jadi di sana tuh banyak orang-orang Indonesia yang maksudnya emang kerja di sana, cuman semua orang Indonesia yang aku tanya di sana, aku tanya ya kalau ditanya masa tuanya pasti selalu ingin hidup di Indonesia. Nggak ada yang mau tinggal di sana. Jadi nabung semua dulu, udah biar nanti pas sudah tua udah tinggal nikmatkan lebih murah di sini. Semua orang Indonesia loh yang di sana tuh kalau ditanya masa tuanya pasti pengennya di Indonesia katanya gitu. Soalnya gitu, jadi emang pada kerja keras, nggak apa-apa deh hidup susah, hidup kadang-kadang di loteng atau di rumah yang kecil tapi bisa ngirim ke kampung, bisa nabung. Tapi kadang-kadang yang habis-habis gitu aja, karena kan tahu sendiri hidup di Amerika pajak gede, apa-apa semua harus pakai kartu kredit. Ya nggak sih Neng? Terus udah gitu apa ya, living costnya bisa 3-5 kali lipat daripada Indonesia. Hitung-hitungannya mah sama aja. Iya kan, makanya tadi aku bilang di sini UMR kita bisa hidup kok. Bener. Tapi ada nggak satu hal yang menurut kamu paling ya ini nih satu-satunya yang enak aku di sana tuh? Selain dekat sama suami, selain itu apa yang kayak menurut kamu? Iya tapi untuk bagian ini iya di sana memang enak gitu. Masa nggak ada satupun? Gak ada, tau gak sih? Kok gak tau, mungkin ini makanan cocok my case kan, apalagi makanan. Anda apa kabar pas di New York? Bawa rendang sendiri kan? Enggak, tapi aku tuh 2 minggu masih bisa makanan luar.
Udah minggu ketiga baru gue kangen makanan Indo. Sambal, ikan asin gitu, pete ya. Tapi kalau 2 minggu aku orangnya masih bisa masuk masih makanan. Western apa masih segala. Western. Tapi Eropa tuh beda sama Amerika loh. Amerika tuh beda Neng makanannya. Tapi kan makanan Indo lebih banyak. Makanan Indo kan banyak. Enggak, dan ada cuman kayak beda banget gak sih di mana-mana. Beda bener deh. Pegang deh, kecuali kalau kita ke rumah orang Indo ya. Jadi mereka kan masak baru enak. Cuman kalau di mana-mana tuh, di restoran manapun, pas ke New York ada ke restoran Indonesia kan? Ada. Enak nggak? Biasa aja. Mungkin karena aku udah berapa minggu gak makan. Jadi kayak penyelamat hidup. Iya sih. Iya, tapi kalau dibandingin sama rempah kita ya pasti apple to beda. Apple. Iya. Enggak ada. Maksudnya kalau dibandingkan di sini enggak ada. Cuman kalau menyelamatkan kita akan kerinduan, ya lumayan lah daripada nggak ada gitulah sistemnya gitu. Gak ada. Mungkin aku nggak mau menyamakan ini. In my case gitu. Mungkin ada orang lain yang ngerasa it's okay gitu. Kalau ada orang yang mungkin merasa lebih cocok tinggal di sana karena kayak teratur apa aja kan lebih beda gitu. Ada sistem, juga sistem gitu. Ya kalau aku sih jujur untuk tinggal di luar aku belum tahu, kayaknya sih aku jarang gak bisa. Mungkin tergantung negaranya kali. Mungkin kalau New York tuh kan rush banget ya. Rush. Tapi kalau untuk liburan sih aku seneng banget. Iya liburan Anda. Anda liburan belanja senang. Gak juga semuanya. Gak juga. Maksudnya kayak jalan-jalan di kotanya, jalan-jalan gitu-gitu the city that never sleep kan gitu. Ya. Tapi terus pas udah seminggu 2 minggu udah banyak cost money yang keluar, mikir juga kan. Bener. Gimana mau nerusin hidup kita ini. Dulu sama Dodi kita agak takut di jalanannya sih, banyak orang yang kayak kan banyak apa tuh yang homeless itu kan. Kalau di Amerika nah itu yang agak aku tuh suka takut. Terus kan banyak ya apalagi aku berhijab, aku minoritas gitu di sana. Itu tuh PR-nya kayak berlipat-lipat. Maksudnya aku kayak bawa diri aja mungkin itu udah beban gitu. Terus udah gitu Asia aja tuh ada sistem, ada perbedaan-perbedaan sama orang Asia sama orang Amerika. Kayak anak aku tuh yang Luna aja di kampusnya dia walaupun dia berprestasi, dia pinter banget, cuman nggak bakal bisa jadi dewan, nggak bakal bisa jadi karena dia Asia gitu. Gila. Apalagi gue yang berjilbab gitu. Apalagi ini kan identitas banget kan kemana-mana. Ya ibaratnya bisa jadi ibaratnya kalau itu bisa jadi sasaran utama lah gitu. Takut gak sih? Bener. Takut gitu. Jadi banyak lah masih perbedaan-perbedaan kayak gitu yang di sana tuh cukup membuat jadi beban lah selama aku tinggal di sana. Nah, tapi aku dapat kabar kamu pernah kena kerampokan sampai barang-barang berharga semua tuh hilang. Itu di sana apa di sini? Di sini. Tahun 2021 itu. Yang sebelum nikah? Sebelum nikah. Itu gimana sih ceritanya? Kok nggak tahu. Jadi mungkin Tuhan aja kali yang ngatur semuanya ya. Jadi 2021 itu kita masih COVID. Yes. Itu tuh setahun ya, COVID itu udah setahun lah. The lowest part in my life. Tapi masih lagi parah-parahnya. Kita tuh masih takut kalau kena COVID gitu. Masih awal-awal 2021 awal karena itu can you imagine lah aku itu minggu pertama aku kerampokan. Habis bukan kemalingan, kerampokan. Posisi nggak di rumah? Nggak di rumah, aku lagi ada bazar di Bandung. Jadi kosong. Mungkin udah tahu. Aku tuh orangnya Neng. Jadi kalau apa-apa tuh dapat mata uang asing aku masukin ke dalam brankas, jam tangan apa semua masukin situ, perhiasan aku masukin brankas, kan paling aman di rumah kan. Masukin brankas. Jadi ibaratnya semua penghasilan aku, pendapatan aku 20 tahun aku masukin dalam brankas itu dibawa semuanya. Brankasnya bisa dibawa? Itu brankas tanam loh, berarti kan emang rampok. Jadi dia basa-basi aja ngebongkar, ada kok di pemberitaan apa segala macam ngebongkar apa-apa, cuman intinya dia ngambil brankas itu, brankas tanam loh, berarti kan gak cuma satu orang, tapi ada CCTV sih kelihatan tuh dia pakai mobil di depan rumah. Aduh sedih banget aku ngeliat CCTV-nya itu. Tapi itu udah lewat, pokoknya intinya minggu pertama aku kerampokan, minggu keduanya semua keluarga aku kena COVID, kebayang gak? Terus minggu ketiganya aku kan dekat banget sama adekku, kita punya masalah, adekku akhirnya yang selama ini tinggal sama aku mama sama adekku kan biasanya bertiga aja gitu. Terus itu dia keluar dari rumah, itu belum sehabis satu nih gue masalah habis semua barang, terus udah gitu semua kena COVID. Kena COVID.
kena COVID meninggal dulu, terus adek aku keluar dari rumah. Itu kayak tiap minggu semuanya habis diambil dalam kehidupan aku. Enggak, adekmu kenapa keluar dari rumah tiba-tiba? Adalah masalah keluarga, kan ada aja lah ya, pasti, gitu ya. Gitu. Tapi kayak semua itu tiba-tiba diambil sampai aku tuh kayak cuman bisa bengong di rumah. Boleh nggak ya Allah udah dulu deh. Ini kok tiap minggu banget ya gitu. Kayak semuanya nggak sih? Harta benda semua habis. Terus kakakku, kan aku tinggal di rumah sama kakakku sama adekku. Mama kan udah meninggal 2 tahun sebelumnya kan. Kakakku meninggal, orang paling dekat sama aku yang ngurusin bisnis aku COVID. Begitu minggu selanjutnya adekku pergi dari rumah itu karena masalah yang cukup besar. Karena aku gak pernah berantem di keluarga. Ya kan kita kan gitu ya. Itu bener-bener semuanya habis gitu. Dan aku cuma bisa bengong aja. Terus kamu sendiri? Sendiri. Like bener-bener sendiri. Nah di situ yang suamiku ini ngucapin bela sungkawa aja kayak ngerasa ini diganti sama suami gak sih jadinya gitu. Jadi maksudnya aku kehilangan semuanya, terus tiba-tiba dengan cepatnya dia ngucapin bela sungkawa karena kakakku meninggal. Aku masih belum ngeh tuh apa segala macam, nggak bisa sadar lah Neng kalau tiba-tiba hilang semua dalam hidup. Waktu mama meninggal aja kan kebayang sedihnya gimana kan, sedaun itu kan, ini semuanya loh. Aku benar-benar nggak punya siapa, mamaku udah nggak ada, kakakku meninggal, adikku juga pergi, aku kayak nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu bertiga doang? Iya, kebayang nggak? Terus udah gitu suamiku Dede ngubungin aku masih nggak sadar gitu. Oh ya terima kasih. 3 bulan setelahnya baru aku balas dia lagi. Oh ya maaf ya aku lagi nggak konsen waktu itu. Habis itu baru dia intens apa segala macam. Cuma aku mikir gini, ini kayak Allah ambil semuanya terus diganti sama suami yang 12 tahun ini selama ini aku pengen menikah gitu. Tapi ternyata begitu menikah pun masuk ke kehidupan yang gak perjuangannya beda lagi, gitu. Tantangannya beda lagi. Kan hidup kan emang never ending fighting, never ending learning ya. Katanya gak pernah berhenti berjuang, gak pernah berhenti belajar. Aku pikir udah aja gitu. Sempat aku mikir waktu aku menikah di 2022 itu, oh mungkin Allah ambil semuanya. Terus ternyata Allah kasih aku suami. Tapi ternyata ya aku bersuami pun aku harus ngerubah kehidupanku semuanya. Bener-bener ngerubah semuanya gak pernah aku bayangkan. That's life. Jalanin aja sampai sekuatnya. Saat titik terendah itu kamu sempat kayak pengen nyerah gak? Kayak diambil orang yang paling aku sayang, ibu, kakak, adik pada gak ada. Habis Neng semuanya. Apa yang kamu lakuin saat itu? Support system kamu selain kamu kan baru balas dia 3 bulan. Kamu ngapain pas itu? Gak ada. Aku tuh cuman Allah boleh gak? Cuma bilang boleh gak udah dulu deh. Gak jangan tiap minggu banget juga kali. Tiap minggu aku kehilangan. So kayak mikir minggu depan apalagi ya Allah udah boleh gak? Aku sampai yang gak punya alasan lagi buat hidup. Gak ada suami, gak ada anak. Dulu aku punya mama gak ada. Terus aku hidup juga kadang ada kakak aku, ada adekku juga udah gak ada. Bener-bener sendiri. Aku kayak ya udah ambil aja lah tuh, aku juga gak ada apa-apa lagi beban di dunia ini gitu. Aku kamu sempat posting juga kalau gak salah yang kamu nyerah itu kan. Karena udah aja habis mau apa lagi alasan dalam hidup coba. Bener. Gak ada lagi gitu. Di satu sisi aku tuh ngerasa ringan karena begitu aku habis semuanya, aku juga sadar diri, aku pikir apa Allah nih cara Allah ngebersihin harta aku. Ya gak sih? Kita kan selama ini pengennya dibersihin gitu. Jadi pada saat kita berpindah alam, meninggal nanti, hisapnya gak berat. Masya Allah Neng. Ya gak sih Neng? Lu jangan bikin sedih dong. Ya kan, maksudnya aku gak tahu nih selama ini mungkin lu tau lah gue selama ini kalau kerja ngegosipin orang di infotainment ya dengan ya, apa segala gitu. Aku gak tahu nih harta yang aku dapetin selama ini tuh halal apa enggak. Karena aku sudah di titik yang ya Allah aku pengen kalau aku punya dosa tolong dihapusin di dunia. Karena aku gak mau dibawa ke akhirat. Nah mungkin dengan doaku begitu aku terus dibersihin semuanya. Harta aku itu. Positifnya kamu langsung mikir ke sana gitu ya. Aku mah hilang harta aku gak nangis loh. Gak ada sedih apa. Oh ini cara Allah ya gak ngebersihin harta aku. Ya udahlah Allah gak mungkin ninggalin aku kok. Aku masih bisa hidup pasti. Iya udah begitu tenang gitu ambil lagi semuanya. Maksudnya saudara apa segala gitu. Cuman itu titik aku yang ya udah gak ada alasan napak di dunia. Kamu kalau punya anak aja mikir kalau meninggal pasti dipikirin anak kan. Ya kan, pasti kalau aku meninggal anakku gimana gitu. Aku gak ada loh, gak ada alasan buat hidup. Terus aku pikir udah Allah udah bersihin itu ya Allah udah bersihin harta aku. Terus aku dulu hidup buat mamaku, sekarang gak ada lagi. Ya udah ya Allah, kalau emang sudah habis nih dosa aku di dunia ini sudah, ya udah ambil aja gitu. Habis alasan apa lagi coba?
ternyata begitu ada suami itu membawa ke kehidupan baru yang bukan berarti nggak ada masalah juga. Cuman ternyata masalah itu membuat kita kuat hidup di dunia. Karena aku ngerasa ini, begitu kita nggak punya tantangan hidup di dunia, kita kayak nggak ada alasan untuk hidup di dunia, untuk kerja, untuk berbuat baik, untuk melakukan apapun, ya kan? Kayak aku, kan aku di titik itu, Neng. Jadi maksudnya aku udah gak punya apapun, aku gak ada alasan lagi hidup di dunia, jadi gak ada semangatnya. Tapi begitu ada seseorang, ada sesuatu tuh pasti jadi alasan deh. Untuk, oh gue mesti kerja, gue mesti berbuat baik, gue mesti apa, karena ada keluarga, ada apa segala untuk hidup di dunia ini. Gitu. Iya sih. Jadi udah. Itu total yang kena diambil sama orang berapa totalnya? Kalau di pemberitaan sih ya, lumayan lah 20 tahun, kamu kebayang gak? Lebih ke barang sih. Nggak ketangkep gak orangnya? Enggak. Gak ketangkep? Enggak, padahal ada CCTV. Ada foto juga dari orang, dari paket yang, biasa kan kalau paket foto kan dia, pas dia ngasih paket itu ada di rumah tuh nggak ada orang? Gak ada orang. Mbak pun nggak ada? Nggak ada, semua lagi dibawa. Itu pas lagi Ramadan mau menjelang Lebaran. Tapi pasti ada orang yang tahu dong tentang rumah kamu. Jadi maksudnya orangnya udah tahu, nggak cuma ngamatin, oh Terry lagi di Bandung nih berarti rumahnya kosong, kan ada Mbak. Ada nggak pikiran kayak? Ada, cuman aku nggak berani untuk apa ya, berprasangka atau apa suuzon apa segala gitu. Orang yang kamu kenal. Udah gitu yang aku takut, aku tuh hidup sendiri kan. Aku takutnya kalau kita cari apa segala macam terus ketangkep atau apa, akan jadi dendam itu, terus aku juga berbahaya di kemudian hari, yang kayak gitu-gitu loh. Aku tuh kayak mikir jauh gitu loh, Neng. Ngerti nggak? Itu tuh balada hidup sendiri tuh begitu. Ini ketangkep, penjara. Kebanyakan nonton film atau gimana gue gak ngerti. Terus kalau dia keluar dendam, kita kena apa segala gitu. Jadi kan panjang urusannya. Dan sebenarnya kamu ngerasa kenal sama orangnya? Mungkin kita punya kira-kira, oh kayaknya ini nih gitu. Yang kemungkinan besar bisa apa, organize untuk melakukan ini gitu. Ya pastilah mikir lah semuanya. Gitu. Tapi ya udah kan, maksudnya aku udah melakukan porsi aku lapor, aku ikhtiar, apapun aku lakukan. Cuman lagi tadi aku balik, oh ya udah, aku udah melakukan ikhtiar aku, tapi ini ternyata cara Tuhan untuk ini, mungkin bersihin harta aku udah ini aja deh gitu. Jaga itu di pelajaran, jangan nyimpen di berangkas rumah. Iya. Habis di mana lagi? Berangkas di bank. Di bank aku simpan uang, berangkas bank kan. Iya, berangkas di bank udah paling aman. Ribet, begitu mau pakai ini ambil lagi ke bank, itu nggak sih pikirannya? Ya daripada aku sih di rumah nggak pernah. Iya bener deh. Di rumah aku nggak berani nyimpen apa-apa. Jangan nyimpen surat-surat di satu tempat aja dibagi-bagi. Iya, betul. Iya, itu semuanya surat-surat juga tahu. Dan itu ngurusnya kan. Aduh ya udahlah. Udah gitu gue sendiri lagi nggak ada yang bantu ngurusin. Tapi sekarang hubungan sama Ade udah baik belum? Udah kan? Yang namanya saudara mah ya. Pasti gitu. akan baik lagi. Aku juga sering berantem sama kakakku. Iya. Cuman mungkin itu besar karena aku seumur hidup Ucup ya. Gak Ucup, gak yang Mia. Pokoknya semuanya. Kakak Mia. Iya Kak Mia. Nanti berantem sama ini baikan yang ini. Iya tapi ini aku baru baikan sama Ucup. Ya itulah kakak Ade kan pasti makanya kadang-kadang kalau berantem udah kita pengen ngeluarin kata-kata yang paling menyakitkan, padahal kita nggak tahu bahwa pasti tuh baikan lagi loh. Iya, gitu. Terus by the end tuh ya udah gitu, keluarga yang kita punya. Iya. Sebel-sebelnya by the end terus dia nggak ada dalam kehidupan kita tuh pasti kita sedihnya luar biasa. Iya. Ya nggak sih gitu. Tapi mungkin karena kalau aku tuh emang di keluarga tuh jarang banget berantem, nggak ada. Begitu ada sesuatu yang itu jadi kayak besar, jadi terus langsung berpisah. Langsung kerak, gitu. Langsung kayak besar, langsung kayak bom waktu. Tapi sekarang kan pasti juga banyak kesibukan di Jakarta. Ada di dunia entertain masih sibuk apa? Masih syuting, ada program juga yang nungguin aku balik ke Indonesia. Jadi gitu sistemnya, stok aku berangkat gitu. Ya masih ya kan, karena itu kan udah duniamu dari dulu ya. Pasti nggak bisa benar-benar lepas. Sama brand fashion juga, alhamdulillah Allah ngaturin semuanya. Kajian aku lihat ada di sini gitu, keren lah. Ada lah, itu yang dirindukan tahu maksudnya. Oh benar, aku tuh kalau ikut kajian merasa kayak nge-charge badan gitu, kayak iya Allah gue tuh
bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ya gitu. Nguatin kesadaran juga jadinya. Bener. Jadi kayak ada banyak hal dalam kehidupan kan kita nggak tahu nih, kayak kita nanti sejam ke depan terjadi kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Mau minggu depan mau apa gitu. Tapi ternyata seberat-beratnya apa yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita punya pikiran yang baik gitu, makanya semua pasti akan baik kok gitu. Bahkan sesusah apapun, sehabis apapun, tapi ternyata ada kasih sayang Tuhan kok di situ, dan ternyata itu menyelamatkan kita gitu, nyelamatin aku. Kayak aku habis semuanya, tapi di balik taring-taring bencana, aku bilangnya ini mungkin jawaban dari doa aku yang aku pengen dihapusin dosa, berarti dihapuskan penghasilan aku yang mungkin aku nggak tahu halal apa enggak gitu. Terus adalah jadi semuanya jadi berpikir positif aja, husnuzon tadi gitu. Di balik taring bencana itu ternyata ada hal kasih sayang Tuhan yang Allah tuh ternyata mau selamatin aku. Tinggal bisa nggak ngebuka ngeliat tuh dari apa? Karena kalau seandainya tenggelam fakta pasti protes terus, nangis terus, nggak terima sama keadaan, pasti kan gitu. Tapi kalau terus bisa ngelihat di balik tirai itu, apa sih Allah tuh mau kasih tahu aku apa sih yang mau ternyata mau selamatin aku nih, supaya nanti hisab aku mungkin akan lebih ringan. Aku kesananya juga, karena pengen langsung masuk surga gitu kan, doa kita semua kan. Betul. Tapi kalau masih ada beban dunia, banyak dosanya apa segala kan jadi terhambat gitu sih. Itu kan lahir dari kesadaran-kesadaran yang kita dapetin dari banyak lah gitu dalam kehidupan, termasuk tadi yang Santi bilang dari kajian apa segala macam. Dan itu juga yang kurindukan pada saat di sana. Mungkin ya kalau kita orang Indo gitu ya, hidup jadi mayoritas di sini biasa aja. Maksudnya semua kita serba di sini serba dimudahkan, mau pengajian tiap hari juga ada. Bener. Kita mau sholat, mau lagi di jalan nih. Temen banyak. Mau sholat, mau jalan, musola semua di semua wilayah ada. Aku begitu di sana tuh kayak nemuin, iya ya ternyata selama ini aku kurang bersyukur ya. Bahkan kayak di sini azan kan kita kayak yang biasa aja. Di sana tuh Neng rindu banget sama azan. Gak ada soalnya. Iya, jadi begitu ditelepon saudara, terus di belakangnya dia ada azan, aku yang, ya Allah, itu azan ya gitu. Jadi ternyata aku tuh baru sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin kita anggap tuh biasa aja dalam hidup kita, tapi ternyata besar gitu. Termasuk tadi gitu, kayak tadi aku dengar azan, terus kayak makanan, apa segala gitu yang mungkin buat kita nggak hal biasa, kita nggak mensyukuri itu, tapi ternyata begitu itu hilang dari kehidupan kita. Itu besar kita loh kangen. Gitu. Terus kayak orang-orang yang baik di sekitar kita, aku tuh ngerasa banget loh kayak teman-teman kan baik-baik ya, maksudnya kita punya teman-teman yang baik-baik nggak sih? Bener. Itu bersyukurlah Neng. Ya nggak semua baik, tapi ada baik. Tapi nggak tahu deh, senggak baik-baiknya teman kita, I know it nggak, tapi mereka masih punya apa ya, masih apa ya? Masih enak lah jadi temen gitu. Kalau di sana tuh nggak ada begitu, bener. Karena kamu udah ngalamin di sana, jadi kamu bisa ngomong gini. Aku tuh kayak bersyukur, ada temen-temen gue di Indo tuh nggak begini gitu, nggak bisa dengan gampangnya di depan kita dia ngomong kasar, ngomong sembarangan. Terus kayak aku awal-awal di sana tuh kayak yang, kenapa sih semua orang di sini tuh kalau ngomong marah-marah ya, aku bilang. Orang sana kan gitu, di tengah-tengah kalimat itu pas ada F, ada S, ada apalah gitu. Itu semuanya gitu. Keras hidupnya soalnya. Iya, dan buat mereka mungkin biasa aja gitu. Cuman buat kita kan kaget-kaget. Lo ngomong sama anak kecil, tiba-tiba dia ngomongnya di depan kita F apa segala macam. Anak-anak juga gitu gitu. Sampai ada momen kayak aku lagi sholat nih. Tapi sebenarnya mungkin mereka baik aja, aku lagi sholat. Terus kan anak aku kan berbeda kan, keyakinan kan. Terus gitu, jadi tapi mereka yang kecil sih masih beradaptasi ya gitu, masih mencari. Tapi mereka respect, mereka hormat. Cuman papanya agamanya? Kan sama-sama aku dari Muhammadiyah dulu kan, dari SMA Muhammadiyah. Ikut mamanya. Gitu. Menghormati aja lah. Bukan tanggung jawab aku, bukan hak aku juga untuk apapun. Sebenarnya aku cuma membawa kebaikan aja dalam kehidupan pengennya gitu. Tapi masih ada hal lucu kayak aku lagi sholat nih di rumah gitu. Terus mereka kan kucuk-kucuk gitu. Mimi lagi sholat gitu. Terus kan biasa anak yang laki kan main game, wah teriak-teriak apa segala. Terus yang satu negornya pakai pakai kata-kata kasar, aku yang gini.
ya nggak apa-apa dia ngomong kasar, tapi sebenarnya dia niatnya buat ngasih tauin adenya supaya jangan berisik gue lagi sholat yang gitu. Cuman kan kaget gitu, ngomong set dong gitu. Aku sekarang pakai gitu-gitu deh, semua kata-kata tengahnya ada itu. Terkaget-kaget nggak? Coba deh kalau anak sambung Anda ngomong gitu di depan Anda. Enggak. Tapi aku langsung berpikir positif. Oh mungkin karena terbiasa begitu. Kan beda dong. Beda. Ya, tapi kaget nggak? Kaget pasti. Kaget pasti. Ya kaget, tapi maksudnya belum pernah dengar mereka kayak gitu. Iya. Aku sekarang masih terus beradaptasi aja ya, never ending learning, never ending fighting. Neng hidup mah pasti terus ya kan gitu. Hidup tuh penuh dengan tantangan. Kayak tadi kamu bilang buat apa aku hidup kalau nggak tuh, karena kata-katamu sendiri yang membuat hidup kamu juga jadi tantangan terus. Kamu kan bilang jadi ngapain ada alasan untuk hidup. Ngapain gue hidup kalau nggak ada tantangan? Gak ada kamu ngucap kayak begitu. Akhirnya Tuhan ngasih terus. Makanya aku selalu bilang kita tuh berucap itu emang kadang-kadang nggak tahu apa yang ada lagi di. Aku tuh ngerasain banget sama yang namanya ucapan tuh bisa jadi doa dalam sekejap atau di waktu yang nanti gitu. Terus ingat kayaknya gue pernah gitu ya. Kan gue pernah pengen kayak gitu ya. Kayak gitu. Kejadian kita lagi terus kesel sama siapa atau sama suami atau apa. Kita nyesel kan setelah kita ngucap. Pas gitu udah kejadian kan gue dulu yang pernah ngomong kayak gitu. Kalau aku ngerasanya ya. Hati-hati banget gitu ya. Hati-hati bener. Yang namanya stop and think, berhenti dulu, terus mikir. Tapi yang namanya host itu tahu kan sendiri. Jadi kalau sebelum pada saat ngomong sini, pikirnya harus sudah sampai sana kadang-kadang. Iya kan? Ini masih di A nih, tapi ngomongnya masih di A nih sekarang. Tapi pikirnya harus di C. Itu tuh jadi gue terbiasa begitu. Bener. Kayak gue ngomong cepet, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Terima kasih. Makasih udah datang, udah sharing. Gue udah dikasih tahu terus udah kelamaan. Kalau kita udah kayak ngobrol ya. Dan aku kepo sama hidup dia sekarang. Thank you ya. Pokoknya kamu bahagia terus. Kamu juga. Ini satu-satunya human being di Indonesia yang bisa ngumpulin satu artis semua teman-temannya dia di satu ruangan. Cuman Ashanti dengan semua positif life-nya dia. Masya Allah. Alhamdulillah berkah selalu bahagia. Kamu juga. Tapi ini juga orang yang selalu ceria, selalu happy. Temennya banyak karena emang sebegini terus. Dia selalu baik sama siapapun ya. Yang penting kita sehat. Seperti itu, terlihat seperti itu aja. Kan di belakangnya apa segala macam. Gak tahu ya mereka bagaimana gitu. Itulah hidup rintangan dan cobaan. Tapi gak apa-apa, harus tetap happy. Iya. Thank you ya. Pokoknya sukses, lancar dan langgeng. Amin. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.